Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Top, Asnawi Mangkualam cetak gol perdana untuk Ansan Greeners. Ansan Greeners menjamu Gimpo FC dalam lanjutan K-League 2 di Ansan Stadium. Dalam laga ini, Ansan berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor 3-1. Asnawi berhasil mencetak gol ketiga di laga ini. Ini menjadi gol pertama Asnawi Mangkualam di K-League 2 sejak berseragam Ansan Greeners pada 2021. Dia tercatat sudah bermain 31 kali di semua kompetisi untuk klub Korea Selatan tersebut. Selamat buat Asnawi. PSG versus Urawa Reds, Mbappe cetak gol, Les Parisiens menang 3-0. Laga PSG versus Urawa Reds digelar di Saitama Stadium. PSG membuka keunggulan pada menit ke-16 berkat aksi Pablo Sarabia. After 15 minutes though, Mbappe linked up with Icardi and Kylian Mbappe membawa PSG unggul 2-0 pada menit ke-35. was out on the left-hand side into Mbappe and last season's top scorer in Liga. Skor 2-0 menghiasi babak pertama. Memasuki paruh kedua, tepatnya di menit ke-76, Arnaud Kalimuendo membawa PSG menjauh menjadi 3-0. Kawasaki frontal and he was on the score sheet again. Skor 3-0 untuk kemenangan PSG pun menghiasi laga. PSG masih akan menjalani satu laga uji coba pramusim di Jepang. Lionel Messi dan kawan-kawan akan menghadapi Gamba Osaka Senin 25 Juli 2022. Rangers versus Tottenham, Harry Kane bawa The Lily Whites menang 2-1. Tottenham bertandang ke markas Rangers di Stadion Ibrox. Tottenham kebobolan lebih dulu pada menit ke-24 lewat aksi Antonio Colak. Rangers memimpin 1-0 hingga turun minum. Tottenham menyamakan kedudukan 10 menit, babak kedua berjalan lewat aksi Harry Kane. Kane against Goldson. Kane kembali mencetak gol untuk membawa Tottenham unggul. Hojbjerg, Son, Spurs move quickly again, it's Kane again, and it's the same outcome. Rangers gagal mengejar ketertinggalan hingga peluit panjang berakhir. Laga tuntas untuk kemenangan Tottenham 2-1. MU versus Aston Villa sempat unggul 2 gol, setan merah ditahan 2-2. Bermain di Stadion Optus Australia, MU langsung menekan sejak kick-off. Hasilnya mereka mampu unggul di menit ke-24 berkat aksi Jadon Sancho. Again, Shaw on the overlap, Shaw the ball in, and Sancho scores. MU berhasil menggandakan keunggulan di menit ke-42 berkat gol bunuh diri Matty Cash. Rashford waits in the centre, here's Marcus Rashford, and it ricochets in off Cash. MU pun memimpin 2-0 atas Aston Villa yang bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Villa mampu mencetak 2 gol berkat aksi Leon Bailey di menit ke-49 dan gol Callum Chambers di menit penghujung laga. Skor imbang 2-2 pun menghiasi laga. Hasil ini sekaligus menyudahi rentetan kemenangan MU selama pramusim di bawah arahan manajer anyar Erik ten Hag. Laga pramusim AS Roma seri lawan Nice 1-1. Laga pramusim antara AS Roma versus Nice dilangsungkan di Stadio Municipal de Albufeira. Nice memecah kebuntuan setelah Bilal Brahimi membobol gawang Roma di menit ke-41. Brahimi rincorso da Vigna, più veloce Brahimi, entra in area, Brahimi tira il gol. Roma baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-54 berkat aksi kick Karsdorp. C'è ancora il cross in mezzo, Karsdorp al volo! Tidak ada lagi gol yang tercipta di sisa laga, skor 1-1 bertahan sampai pertandingan usai.
Laga pramusim AC Milan dikalahkan klub Hungaria ZTE. Milan melakoni laga pramusim melawan ZTE di ZTE Arena. Tim tamu dikejutkan dengan gol Mesak Ubusioma ketika laga baru berjalan 2 menit. ZTE menambah skor pada menit ke-24 melalui gol Attila Mossi. Gittata profondissima, la sponda, il colpo di testa. Matias Caici mengubah kedudukan menjadi 3-0 3 menit berselang. AC Milan memperkecil kedudukan di menit ke-30 lewat eksekusi penalti Olivier Giroud. Olivier prende la rincorsa e mette dentro. Di babak pertama ditutup dengan keunggulan ZTE 3-1. Memasuki babak kedua, Milan cuma bisa menipiskan keunggulan lewat aksi Rade Krunic di menit ke-86. Ancora il 7, palla dietro per Rade Krunic. Duel berakhir untuk kemenangan ZTE 3-2 atas Milan. Inter Milan ditaklukkan Lens. Pada laga yang dihelat di Stade Bollaert de l'Elysée, Inter bermain agresif sejak menit awal. Namun tim tuan rumah mampu meredam dan sesekali melakukan serangan ke pertahanan Inter. Gol yang ditunggu-tunggu baru datang di menit ke-90. Luis Openda berhasil mencetak gol dan membawa Lens unggul 1-0. Cabot swung in by him and in at the far post. Lens. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga ini. Inter Milan menderita kekalahan pertamanya di sesi pramusim ini. Dani Alves kini berkarir di Liga Meksiko. Dani Alves tak lagi melanjutkan karirnya di Eropa dan memilih pindah ke Liga Meksiko. Back itu resmi digait Pumas U6 hingga Juni 2023. Pemain berdarah Brazil itu mengaku senang bisa gabung klub sebesar Pumas karena ini adalah momentum pembuktian kalau dia belum habis. Selain itu, Alves juga ingin mentransfer ilmu kepada para pemain muda Pumas agar bisa punya karir panjang sepertinya. Pindah ke Roma, Dybala kalahkan Ronaldo soal penjualan jersey. Dybala pindah ke Roma pada musim panas ini. Menurut laporan Corriere dello Sport, Paulo Dybala kabarnya langsung memecahkan rekor usai pindah ke AS Roma. Itu terkait penjualan jersey di Italia. Penjualan jersey Dybala kabarnya mengalahkan penjualan jersey Ronaldo. Itu dihitung dalam 1 hari kepindahan Dybala. Sebelumnya Ronaldo menjadi pemain yang memecahkan rekor transfer penjualan jersey. CR7 melakukannya usai pindah dari Real Madrid ke Juventus. Remehkan Juventus, Matthijs de Ligt yakin cetak lebih banyak gol di Bayern Munchen. Remehkan Juventus, Matthijs de Ligt yakin cetak lebih banyak gol di Bayern Munchen. Bahkan de Ligt mengajak rekan-rekannya menggantikan peran Robert Lewandowski. Klub ini dan mentalitasnya sangat cocok untuk saya, ujar Matthijs de Ligt. Saya bisa mencetak lebih banyak gol daripada saat di Juventus karena kemampuan sundulan saya. Dengan kepergian Lewandowski, kami kehilangan striker hebat. Sekarang tinggal bergantung kepada semua pemain untuk mencetak lebih banyak gol, tutur de Ligt menambahkan. Julian Nagelsmann tertarik Bayern Munich rekrut bintang Tottenham Harry Kane. Manajer Bayern Munich Julian Nagelsmann melabeli bintang Tottenham Hotspur Harry Kane sebagai pemain yang sangat mahal. Namun ia menduga kapten Inggris itu akan sangat berkembang di Jerman jika direkrut untuk menggantikan Robert Lewandowski. Dalam konferensi pers ketika ditanya apakah Bayern akan tertarik untuk mengontrak Kane, Nagelsmann mengatakan sangat mahal, itulah masalahnya. Tetapi pemain yang brilian, salah satu penyerang terbaik dan mungkin satu dari 2 atau 3 penyerang tengah yang benar-benar bisa bermain sebagai penyerang tengah. Sebelumnya, CEO Bayern, Oliver Kahn, mengkonfirmasi klub tidak tertarik untuk mengontrak Kane di jendela transfer saat ini, tetapi tidak mengesampingkan transfer impian untuk sang striker di masa depan. Conte sebut Bayern tak sopan karena bahas Harry Kane. Manajer Tottenham Hotspur Antonio Conte mengatakan Bayern Munchen tak punya sopan santun karena membahas kemungkinan menarik Harry Kane dari Spurs. Saya tidak tahu mengapa Kane dikaitkan dengan Bayern. Situasinya sangat jelas di Tottenham dan Harry adalah bagian yang sangat penting dari proyek klub. Saya tidak suka membicarakan pemain klub lain. Mungkin ini agak tidak menghormati klub lain, kata Conte seperti dikutip laman ESPN.
Pernyataan Conte ini muncul setelah bos Bayern, Julian Nagelsmann, mengatakan Kane yang masih terikat 2 tahun di Spurs akan sangat cocok berada di Bayern. Bayern Munich bungkus remaja 17 tahun, Macistel. Bayern Munich telah mencapai kesepakatan dengan Rennes untuk transfer striker 17 tahun Macistel. Setelah bernegosiasi selama beberapa hari dan 3 tawarannya sempat ditolak, Rennes pada akhirnya setuju untuk membiarkannya pergi ke juara Jerman tersebut. Tel diperkirakan akan menjalani tes medis di Bayern dalam waktu dekat dan bergabung dengan tim Bavaria di kamp latihan pramusim mereka di Amerika Serikat pada awal minggu depan. Nantinya Tel bakal menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klub. Kedua tim mencapai kesepakatan pada Sabtu 23 Juli di bawah 30 juta pound sterling termasuk bonus. Rennes juga akan menerima persentase yang signifikan dari biaya transfer Tel di masa depan jika Bayern menjualnya. Kepindahan Jules Koundé ke Barcelona tinggal tunggu waktu, Chelsea kecewa. Transfer Jules Koundé dari Sevilla ke Barcelona tinggal menunggu waktu setelah sang bek menolak pindah ke Chelsea pada bursa transfer musim panas 2022. Barcelona akan menebus Jules Koundé dengan uang 55 juta euro atau setara dengan 844 miliar rupiah. Penolakan Jules Koundé tersebut pun menyebabkan kekecewaan di kalangan supporter Chelsea. Sebab sebelumnya para pendukung The Blues sudah yakin bahwa mereka selangkah lagi mendapatkan pemain baru dan mengalahkan Barcelona untuk mendapatkan Koundé. Sudah lewati masa sulit, Eden Hazard janji akan rajin main untuk Real Madrid. Eden Hazard mengatakan ia siap bermain sesering mungkin untuk Real Madrid mulai musim 2022-2023 setelah melewati masa sulit di Los Blancos. Selama memperkuat Real Madrid, Hazard diterpa beragam cedera mulai dari hamstring, ankle, otot, sampai fibula. Sempat muncul rumor Hazard akan hengkang pada akhir musim 2021-2022, nyatanya ia bertahan di Santiago Bernabeu. Saya sudah beberapa musim tidak bermain penuh dan musim 2022-2023 rasanya baru akan menjadi satu musim yang penuh untuk saya, kata Hazard dikutip dari ESPN. Saya hanya ingin menunjukkan kemampuan saya di klub, hanya itu target saya, ucap Hazard lagi. Ketelaere makin mustahil didapatkan, AC Milan coba dekati pangeran anyar Napoli. AC Milan kemungkinan besar akan menyasar pasar lokal Liga Italia andai mereka gagal mendaratkan Charles de Ketelaere pada bursa transfer musim panas kali ini. Bintang andalan Napoli Piotr Zielinski jadi salah satu target yang masuk dalam radar mereka, meski realisasinya akan cukup sulit. Zielinski diperkirakan akan dibanderol cukup mahal oleh Napoli, yakni di angka 40 juta euro, mengingat kontraknya masih berlaku hingga Juni 2024. Zielinski dianggap Il Rossoneri sebagai sosok versatil yang cocok untuk mengcover banyak posisi di lini depan. Eder Militao sepakat perpanjang kontrak bersama Madrid hingga 2028. Bek tengah Eder Militao dikabarkan telah menandatangani kontrak baru bersama Real Madrid. Sang pemain nantinya akan terikat kerjasama dengan raksasa Los Merengues hingga Juni musim panas 2028 mendatang. Selain itu, Militao juga akan mendapat kenaikan gaji yang signifikan dengan bayaran mencapai 7 juta euro ditambah bonus per musim, 2 kali lipat dari apa yang didapatkan pada musim lalu. Lebih lanjut, kesepakatan kontrak baru Militao mencakup klausul rilis baru senilai 500 juta euro. Dengan klub baru akan membuat pengumuman resmi setelah mereka kembali dari tur pramusim di Amerika Serikat. Nicolas Tagliafico gabung Lyon dari Ajax. Bek Argentina Nicolas Tagliafico bergabung dengan Olympique Lyonnais dari Ajax Amsterdam pada harga 4,2 juta euro atau setara dengan 64 miliar rupiah, kata klub Ligue 1 itu seperti dikutip Reuters. Olympique Lyonnais senang menyambut kedatangan Nicolas Tagliafico, pemain berpengalaman dan yang posisinya menjadi salah satu prioritas Peter Bosz dan stafnya untuk musim datang. Bek berusia 29 tahun tersebut memiliki 40 caps bersama timnas Argentina dan merupakan bagian dari skuad yang menjuarai Copa America 2021.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!